Nah, ini hikmahnya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya syafaat nanti di akhirat. Yang pertama adalah likaramatis syafi'in, untuk memberikan kemuliaan kepada si pemberi syafaat, malaikat, para nabi dan rasul, dan sebagian orang-orang beriman, orang-orang saleh, untuk menunjukkan kemuliaan mereka nanti di hadapan makhluk. Khususnya mereka mendapatkan izin bisa memberikan syafaat. Ini kan kemuliaan. Dan biasanya orang-orang yang bisa memberikan syafaat ini orang-orang mulia. Di dunia juga demikian. Orang yang suaranya didengar, rekomendasinya diterima, ini orang-orang yang mulia. Apalagi nanti di akhirat. Di saat semua wajah itu tertunduk. Di saat semua suara tidak ada yang terdengar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Jadi semua suara itu tertunduk khusyuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berani bicara, bahkan para malaikat pun tidak ada yang berani bersuara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiba-tiba ada sebagian hamba Allah diberikan izin untuk bersuara, memintakan syafaat, dan syafaat mereka dikabulkan. Ini kan kemuliaan luar biasa. Karena dia mulia, makanya dia jadi ganjaran yang spesial. Di dalam sebagian hadis disebutkan orang yang mati syahid di jalan Allah diberikan privilege ya, semacam hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat bisa memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya atau kerabatnya. Sebutkan dalam hadis yang sahih demikian. Ini keistimewaan. Jadi hikmah yang pertama untuk menunjukkan kehormatan dan kemuliaan orang yang diberikan izin memberikan syafaat, si pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, warahmatan bil masyfu'i fihim, sebagai bentuk rahmat bagi orang yang menerima syafaat, orang yang diberi syafaat. Ini wujud rahmat Allah kepada mereka. Sebenarnya Allah bisa saja langsung merahmati hamba tersebut tanpa syafaat. Allah bisa saja langsung memaafkan dia, kemudian merahmati dia, menyelamatkan dia dari api neraka, kemudian memasukkan dalam surga, bisa. Tapi sekali lagi ada hikmah yang lain. Allah ingin memuliakan sebagian hamba-hambanya nanti di akhirat, tapi dengan syarat ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, bahkan sebagian nabi dan rasul yang mulia tidak dapat izin memberikan syafaat. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sekelas beliau tidak mendapatkan izin memberikan syafaat untuk ayahnya Azar, karena Azar tidak bertauhid, mati di atas kesyirikan, waliya'udzubillah. Wala tasihhu syafa'atu 'indallahi ta'ala illa bi syartain. Sehingga tidak sah syafaat nanti di akhirat di sisi Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama adalah idzunullahi ta'ala lisyafi' an yashfa'. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi si pemberi syafaat atau pemberi rekomendasi untuk bisa memberikan syafaat. Wa qad dalla 'ala hadzal syart qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi, ayat yang kita hafal semua, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ingat, ayat kursi itu a'zamu ayatin fi kitabillah, seagung-agung ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kenapa? Para ulama di antara Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan karena ayat kursi ini satu ayat komplit yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah semulia-mulia makhluk, semulia-mulia malaikat, rasul ataupun wali-wali Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru ayatul kursi itu membantah khurafat. Ya, sebagian orang yang meyakini bahwasanya ada wali-wali itu yang bisa mengeluarkan dari api neraka, ya, siapa saja yang dia tunjuk, siapa saja yang dia mau, tanpa sebelumnya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Dalam ayat yang lain, dalam surat Saba ayat yang ke-23, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Bahkan kita sudah pernah bahas terkait asy-syafa'atul 'uzma, salah satu hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah syafaat untuk dimulainya persidangan untuk segenap manusia. Itu dalam hadis yang panjang tersebut, Nabi SAW tidak langsung memberikan syafaat, namun beliau sebelumnya sujud terlebih dahulu dengan sujud yang sangat lama sekali di bawah arsy. Itu untuk minta izin.
minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan syafaat. Bahkan sampai diriwayatkan beliau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian dengan nama-namanya yang belum pernah diturunkan kepada siapapun juga. Hanya diilhamkan ketika itu. Setelah sujud dengan sujud yang sangat lama, barulah Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul yusma'. Ucapkanlah apa yang ingin engkau ucapkan, engkau akan didengar. Wasal tu'tah. Mintalah, engkau akan diberi. Washfa' tushaffa'. Silahkan berikan syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Barulah Rasulullah SAW memberikan syafaat. Jadi itu sekelas Rasulullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, manusia yang paling mulia, paling agung, pemimpin segenap Bani Adam nanti di akhirat. Tidak bisa ujuk-ujuk memberikan syafaat sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, izin dari Allah untuk si pemberi syafaat atau yang memberikan rekomendasi. Syarat yang kedua, ridallahi 'anil masyfu'i lahu an yushfa'a fihi. Syarat yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimintai syafaat atau orang yang direkomendasikan untuk diselamatkan, diampuni, dirahmati. Harus Allah ridho kepada dia, dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang mati membawa kesyirikan, syirik besar. Allah tidak ridho. Nah, syarat inilah yang hilang pada sosok Azar, bapaknya Ibrahim. Syarat yang kedua ini. Makanya dia tidak dapat syafaat. Padahal yang memberikan syafaat, yang mau memberikan syafaat itu sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman. Dalilnya apa? Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, si pemberi-pemberi syafaat, malaikat, para nabi, rasul, orang-orang saleh, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya keputusan mutlak itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat disebutkan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya milik Allah, hak Allah semua syafaat. Jadi tidak ada ceritanya, apalagi ada khurafat yang menyebutkan seorang wali katanya berpesan kepada murid yang sudah meninggal, dia tulis surat, kemudian diletakkan di dalam kain kafan. Nanti kalau malaikat mungkar dan nakir bertanya, jangan dijawab pertanyaannya, cukup tunjukkan kertas itu saja, kamu selamat. Ya subhanallah. Bahkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya, apalagi sekelas manusia biasa yang jauh derajatnya di bawah para nabi dan rasul.